Baik sahabat Wisobudoyo dimanapun berada, masih seputar tentang budaya Jawa. Nah, ini karena dengan pakarnya tari, masih tentang tari klasik. Kita tahu, kita mendengar bahwa di seputaran kita kadang ada istilah tari-tari sakral, tari pakem, tari kontemporer, yang kadang-kadang kalau disebut tari sakral itu kita akan takut untuk menarikan, membawakan di tempat-tempat yang tidak pas. Ya, ini saya pengen bertanya kepada Mas Paminto, kenapa disebut dengan tari sakral? Dulu konon ceritanya sakral itu tari apa saja yang masuk dalam kategori itu? Ya sebenarnya banyak sekali ya tari kategori sakral. Misalkan biasanya tari sakral itu dalam tanda kutip untuk upacara-upacara ya tertentu. Ritual begitu Ritual, ya? untuk ritual. Misalkan untuk ritual Jumenengan itu berarti di keraton itu ada tari Budaya Ketawang. Oh nanti untuk sakral Sukabumi ada itu masuk tari kerakyatan ada sendiri. Tapi orang yang banyak dikenal tari sakral itu adalah Bedoyo, karena memang bagaimanapun patronisasi itu kuat sekali. Kata yang sering digunakan Bedoyo ya tari sakral itu orang tahunya hanya Bedoyo gitu. Orang sekarang kalau orang-orang yang dulu karena memang menggelitik detail sehingga tahu mana oh ini tari sakral yang bukan Bedoyo atau tari kerakyatan, tari tradisi ada, nah itu Bedoyo. Kenapa ini sakral? Karena itu seringkali dianggap sebagai tari upacara Jumenengan atau berdirinya atau ulang tahun sang raja. Tari Budaya Ketawang di situ menghadirkan apa? Mendatangkan istri dari Panembahan Senopati Ratu Kidul, istri istri dalam ruang lingkup spiritual itu kan dia mempunyai istri yang berwujud manusia, lalu yang berwujud sebagai apa katakanlah entah itu mitos atau apa itu kan Ratu Kidul. Nah saat Bedoyo itu dihadirkan, dipentaskan, kenapa hanya untuk Jumenengan? Karena di tengah-tengah itu nanti akan hadir sang Ratu Kidul ikut menari. Bahkan ada yang melihat, ada yang tidak. Penari Bedoyo itu 9. Nanti ketika di tengah-tengah itu kalau dihitung menjadi 10. Itu betul memang? Iya, betul. itu karena itu yang satu Nyai Roro Kidul. Ratu Kidul ya. Dalam tanda kutip yang bisa melihat itu memang betul-betul orang yang saat itu lagi suci, lagi jernih gitu. Makanya di dalam menarikan Bedoyo, penari pun dituntut juga dalam keadaan resik gitu gitu. Makanya harus ada puasa, harus ada ritual-ritual ini, mandi dan sebagainya, lulurnya pun dilulur dan sebagainya supaya tampilannya itu betul-betul bersih, sempurna begitu sempurna. Ya? Nah, atau memang betul tari Bedoyo itu hanya ditarikan di keraton atau bisa ditarikan tempat lain? Kalau dulu memang tari itu tidak boleh keluar dari tembok ya, sesuai perkembangan zaman. Lalu akhirnya Bedoyo itu boleh keluar ke tembok, itu pun jenis Bedoyo yang tertentu gitu, supaya orang-orang bisa menikmati. Nah, untuk yang keluar itu makanya disebut Bedayan, bukan Bedoyo. Oh, bukan asli berarti? Iya, Bedayan. Jadi tiruan atau cuplikan dari Bedoyo ini. Maka kalau Bedoyo dalam keraton 7 gitu. Mungkin ketika keluar nanti ada yang 7 itu, ada yang 17 ganjil sesuai dengan menggambarkan ketubuhan. Karena Bedoyo itu ketubuhan ya, menggambarkan ketubuhan atau blegernya manusia. Kenapa 7? Kenapa 9? Ya. Ketika 9 itu Hawa Songo. Lubang Baban Hawa Songo. Makanya di Bedoyo itu ada yang jadi kepala, jadi gulu, jadi dodot, tangan dan seterusnya. Luar biasa. Ya, lalu baru tahu ini kalau ya, ternyata itu penggambaran tubuh kita. Tubuh. Makanya kenapa ketika kamu bisa menyatukan dari ke-9 nafsu ini, nyawijining Babana Wasana manunggal ner ing keilahian. Lah niku dadi Bedoyo. Kenapa disakralkan? Karena sebenarnya itu pemujaan menuju ke menyatukan atau mengendalikan nafsu untuk menghadap
menuju ke jalan keilahian itu, ketika lubang 9 itu masih ada yang berpengaruh, ya kita tidak akan sampai ke sana. Makanya ketika kesucian itu ada, kemurnian itu ada, maka akan hadirlah sebuah roh gitu. Katakan Ratu Kidul itu bisa digambarkan roh, bahwa roh jiwa itu akan menyatu. Akan menyatu ya. Nah, ketika roh dan jiwa itu menyatu, maka raga ini, kejasmanian itu harus ditinggalkan, kebutuhan kedagingan, ya, kebutuhan dagingan harus ditinggalkan. Yang dibutuhkan bahwa jiwa itu ketemu dengan rohnya atau datnya, kalau dalam Jawa datnya itu akan hadir jika kamu dalam kondisi bersih, bisa menguasai nafsu. Itu kalau terapan ke pribadi, ya ketika saya ingin ketemu dengan roh saya, dengan jiwa saya seperti apa, roh saya bagaimana, saya harus bisa mengalahkan nafsu-nafsu yang ada di tubuh, nafsu kedagingan, maka nafsu rohani itu akan bisa kita ketahui, yang nanti bisa katakanlah menemukan jati diri semacam. Ya, sahabat-sahabat Wisata Budaya, wah ini masih banyak lagi. Rupanya budaya Jawa itu kalau kita ulas ya akan ada habisnya. Ini baru tentang tari bedoyo, tari sakral yang dulu hanya ditarikan di lingkungan keraton waktu Jumenengan, waktu penobatan, ulang tahun penobatan raja, ditarikan oleh 7 atau 9 orang. Nah, kalau yang penari putri berjual 9, yang menari harus bersih, tidak sedang menstruasi, harus berpuasa, harus resik lahir batin, sehingga ketika kita menarikan tari dengan kondisi suci ini, nanti konon di sana akan hadir satu orang penari lagi, yaitu istri dari Ratu Tanembahan Senopati, yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Nah, ini entah betul atau tidak, nanti silahkan teman-teman yang penasaran, satu saat kalau di keraton ada acara itu bisa langsung datang ke sana dalam kondisi yang bersih, sehingga nanti kalau beruntung bisa menarikan satu penari yang ada di antara 9 penari. Ya, demikian teman-teman. Rahayu, salam budaya.